Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mami Sraid dengan NIM 11S24 016. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tentang aplikasi to-do list versi kedua terkait bahasa pemrograman Java, komen setupnya Java, min di output app.java, komen run-nya Java, min cp output app. Yang mana sini ada rules collecting-nya, terdiri dari entity, repository, service, util, dan view. Dimana entity itu ada to-do.java, lalu repository itu to-do repository.java, dan ada juga to-do repository impl.java, lalu to-do service.java, lalu to-do service impl.java. Dan util menggunakan input util.java, dan view itu to-do view.java. Dengan deskripsi sini melengkapi fitur yang disuruh untuk melengkapi implementasi kode program pada bagian B agar fitur-fitur berikut dapat bekerja dengan baik. Yang pertama ada mengubah data, cari data, dan mengurutkan data. Lalu di sini ada source bawaannya, itu app Java. Baik, langsung ke kodenya saja. Ini dia tampilan app Java. Eh, yang mana sini menggunakan import, yang mana ini adalah pernyataan import yang membawa kelas yang membawa kelas dan terbuka dari paket lain ke dalam cakupan kelas app app. Yang mana sini repository itu ini mengimport atau antarmuka mendefinisikan kontrak untuk operasi data seperti menambah, menghapus, dan mendapatkan to-do. Lalu yang bagian ini dari to-do repository MPL ini dia untuk mengimplementasikan konkret dari antarmuka to-do repository. Yang ini adalah tempat logika, dia adalah tempat logika menyimpan data. Misalnya itu dia menyimpan to-do array atau list di memori berada. Lalu to-do service. Dimana di sini dia antarmuka yang mendefinisikan kontrak untuk operasi bisnis seperti validasi dan pemrosesan data. Lalu di to-do service MPL ini dia untuk mengimplementasikan konkret dari antarmuka to-do service, mana dia berisi logika bisnis inti aplikasi to-do. Lalu to-do view ini untuk kelas tampilan yang bertanggung jawab untuk interaksi pengguna seperti menampilkan menu dan menerima input. Lalu ini adalah kelas utama dan metode atau mainnya. Yang mana sini publikasi kelas app ini mendefinisikan kelas publik tempat aplikasi dimulai. Lalu ada public static void ini metode standar Java yang dieksekusi pertama kali saat aplikasi dijalankan. Lalu sini ada to-do repository new, yang mana ini adalah kode di mana untuk sebuah objek dari implementasi to-do repository MPL dibuat dan disimpan dalam variabel dengan tipe antarmuka to-do repository. Lalu tanggung jawabnya itu mengelola koleksi data to-do, create seperti membuat, membaca, mengubah, dan menghapus tanpa mempedulikan tampilan atau logika bisnis. Lalu ini ada to-do service, mana sini kegunaannya itu sebuah objek dari implementasi to-do service yang MPL buat. Lalu perhatikan bahwa konstruktor to-do service yang MPL butuhkan objek to-do repository sebagai argumen, dan ini adalah contoh injeksi dependensi konstruktor. To the view ini sebuah objek dari kelas to the view yang dimana dia untuk membutuhkan objek to the service yang merupakan injeksi dependensi lagi. Lalu to the view to the ini adalah panggilan ke metode yang memulai interaksi pengguna. Metode ini memungkinkan akan menampilkan menu utama seperti lihat semua to-do dan tambah to-do, hapus, dan masuk ke loop menggunakan input pengguna. Masuk ke to-do Java.
di sini ini menggunakan public static integer total sama dengan 0, di mana variabel ini adalah variabel kelas static, berarti ia dibagi antara semua objek to do yang pernah dibuat. Tujuannya ini digunakan untuk menghitung total objek to do yang telah dibuat. Nilai akan berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan ID unik. Lalu ada juga di sini private, di mana private integer ID ini nomor identifikasi unik untuk tugas ini. Aksesnya dibatasi atau private agar tidak bisa diubah langsung dari luar. Lalu selanjutnya ada private string title, di mana ini adalah deskripsi atau nama tugas dan aksesnya juga dibatasi. Lalu ada private boolean, boolean finish, di mana ini adalah status tugas. Nilainya true jika sudah selesai dan false jika belum. Aksesnya juga dibatasi atau private. Lalu ini ada ini. Nah, ini eh, adalah konstruktor yang digunakan untuk membuat objek to do baru. Eh, Struktur ini hanya menerima satu argumen, yaitu string title. Lalu sini ada metode ID otomatisnya, di mana ini adalah metode privat yang artinya hanya bisa dipanggil dari dalam kelas to do itu sendiri, tepatnya konstruktor. Lalu yang publik ini dia itu getter atau setter, gunanya atau metode akses. Jadi dia ini adalah metode untuk akses baca atau read only. Lalu public void dan ini public void set title dan definition ini metode ini adalah akses tulisan untuk memodifikasi judul atau status penyelesaian tugas. Lalu override ini menandakan bahwa metode ini menimpa metode bawaan dari kelas induk objek, di mana public string to string ini metode khusus yang dipanggil secara otomatis oleh Java ketika objek perlu diubah menjadi representasi string. Misalnya set dicek menggunakan sistem out println. Jadi logika metode ini mengembalikan string yang terformat dengan baik menampilkan ID judul, dan status penyelesaian. Lanjut ke to-do repository Java, di mana sini menggunakan package juga import, di mana package repository ini menunjukkan bahwa antar muka ini berada dalam paket repository. Lalu import entity to do ini antar muka ini bergantung pada kelas to do yang berada di paket entity, karena semua metode akan beroperasi dengan objek to do. Lalu public interface to do repository ini definisikan termuka publik bernama to do repository. Eh, ini hanya tambahan fiturnya, to boolean, to do dan void. Lalu masuk ke to do repository MPL, mana sini dia sini oh dia di sini adalah untuk penyimpanan data variabel private to do, di mana private to do ini data sama dengan new to do.
mendeklarasikan array yang akan menyimpan objek tuduh, ukuran awalnya adalah 10, dan menggunakan private memastikan data hanya bisa diakses dan dimodifikasi melalui metode kelas ini. Lalu ada override yang mana tujuannya ini untuk membalikan seluruh array data, termasuk slot yang masih berisi 0 dan logika menyaring 0, biasanya dilakukan di lapisan service atau view. Selanjutnya override public void. Tadi itu public to do. Jadi sini dia ada logika penambahan yang mana memanggil ini resize full atau gunanya ini untuk memeriksa apakah array sudah penuh jika ya ukurannya akan digandakan. Lalu melakukan loop ini for pada seluruh array dan mencari slot yang pertama nilainya 0 atau kosong, menyimpan ke new to do dan menggunakan break untuk menghentikan pencarian. Lalu juga ada sini override public boolean yang mana sini ada logika penghapusan remove, mana dia mencari tugas to do di array berdasarkan ID to do. Lalu melakukan nih penggeseran shifting atau semua elemen setelah elemen yang dihapus digeser satu posisi ke kiri yang mana data J sama dengan data J tambah 1, atau ini menimpa data yang dihapus dan menghilangkan gap atau 0 di tengah array. Lalu menggunakan penggosongan slot akhir elemen terakhir array yang sekarang sudah terduplikasi akibat pergeseran dia menjadi 0 dan kembalikan true. Dan jika loop dia tanpa menemukan ID mengembalikan ke false. Lalu di sini ada override menggunakan public in boolean ribu update yang mana ini logika pembaruan atau melakukan loop untuk menemukan to do berdasarkan ID. Jika ditemukan, menggunakan setter dari objek to do untuk mengubah title dan finish lalu mengembalikan true. Selanjutnya ada write public to do untuk ini repo search yang mana untuk metode fitur lanjutan, mana dia menggunakan release atau result untuk menyimpan hasil karena ukuran hasil tidak ketahui. Lalu melakukan dulu melalui array data dan mencetak kondisi apakah to do tidak null dan judulnya mengandung keyword. Di sini juga dia seperti menggunakan to lowercase pada judul to do dia dan keyword untuk memastikan pencarian tidak sensitif. Lalu selesai loop release hasil menjadi array to do dan mengembalikannya. Lalu selanjutnya override public void report sort to do, yang mana sini menggunakan array sort bahan Java dengan komparator custom, lalu penanggalan null, yang mana sini bagian awal dari compare memastikan bahwa item yang null atau slot kosong selalu diletakkan di akhir array saat diteruskan. Lalu ada di sini logik compare yang menggunakan switch berdasarkan parameter order by ID, finish, dan title untuk menentukan kriteria pengurutan. Dan return sending ini untuk menentukan arah. Jika sending adalah true, mengembalikan nilai perbandingan dengan hasil atau CMP, dan jika false atau turun, mengembalikan kebalikan dari itu minus CMP. Lalu private boolean ini tujuannya ini memeriksa apakah array data sudah berisi penuh atau tidak ada elemen yang null. Lalu private void ini tujuannya jika array penuh,
atau is full, mengembalikan true. Lanjut ke to do service in Java. Yang mana ini adalah logika bisnis aplikasi atau peran termuka ini adalah mendefinisikan operasi tingkat tinggi yang dapat dilakukan oleh aplikasi seperti validasi data dan mengolah alur kerja. Oke, sini saya akan menjelaskan kodenya yang mana package service. Yang mana package service ini yang menunjukkan bahwa muka ini berada dalam paket service. Lalu public interface to the service ini untuk mendefinisikan termuka publik bernama to the service. Lalu dia semua metodenya secara implisit adalah publik dan abstrak. Oke, lanjut ke to the service MPL Java. Jadi kodenya adalah untuk mengimplementasikan konkret dari termuka to the service. Mana menggunakan yang pertama itu ada struktur kelas dan injeksi dependensi. Menggunakan import entity to do dan import repository yang dimana dependensi kelas ini memiliki variabel private to do repository bertipe antarmuka. Lalu injeksi dependensinya menggunakan metode konstruktor public to the service IMPL yang mana digunakan untuk menerima dan menyimpan implementasi repository yaitu to do repository yang dibuat di kelas app. Dan ini adalah praktik penting memastikan lapisan layanan tergantung pada implementasi. Lalu ada override public void service show to do, di mana metode ini bertanggung jawab untuk menyiapkan data sebelum ditampilkan. Ia memanggil to do repository repo get out to do, di mana untuk mendapatkan array tugas. Lalu logika utama di sini adalah yaitu null. Karena repository impel menggunakan array dengan slot kosong null. Yang mana service ini melakukan iterasi dan hanya cetak objek to do yang valid in nil, dan iterasi dihentikan menggunakan break, dan dengan begitu elemen null pertama mengasumsikan data repository pada. Lalu ada public void service add to do, mana sini adalah metode ini adalah titik di mana objek to do dibuat berdasarkan judul yang terima. Fungsi utama service di sini adalah koordinasi, ciptakan model data dan kemudian mendelegasikannya ke repository untuk disimpan. Lalu ada write public void service remove to do, dimana sini untuk memanggil repository untuk menjalankan lagi option data dan penanganan hasilnya memeriksa nilai kembalian bolehan. Dan dari repository jika false jadi ditemukan dan memberikan umpan balik kepada pengguna melalui sistem out. Lalu sini ada write public void service update to do, mirip dengan yang remove tadi. Tapi di sini dia untuk mendelegasikan pembaruan. Lalu yang sini service search studio dia ini untuk memanggil dari repository untuk mendapatkan hasil yang sudah disaring. Lalu service kemudian bertanggung jawab untuk menyajikan hasil tersebut kepada pengguna. Lalu yang terakhir ada di sini override public void repository service sort to do, yang mana operasi pengurutan sepenuhnya didelegasikan ke repository karena logika pengurutan dan manipulasi data mentah adalah tanggung jawab repository,
tidak ada umpan balik langsung diberikan di sini. Oke, masuk ke util, tepatnya input util.java. Jadi package util ini dia menunjukkan bahwa kelas ini merupakan alat bantu umum dalam paket util atau singkatan dari utility. Lalu import java.util.scanner ini untuk mengimport kelas scanner alat standar Java untuk membaca input dari pengguna seperti eh, keyboard. Lalu private static scanner, di mana sini jenis static ini adalah variabel scanner dibuat sekali untuk dibagikan ke seluruh aplikasi tingkat kelas. Jadi tujuannya ini adalah untuk menggunakan satu instance scanner eh, secara global untuk menghindari masalah sumber daya konflik. Lalu ada dia public static string yang dimana sini tujuannya untuk digunakan untuk input di mana ingin prompt atau penunjuk dan input pengguna berada di dua baris terpisah. Lalu ada public static input string line, di mana tujuannya digunakan untuk input di mana kita ingin ngeprompt atau penunjuk dan input pengguna berada di baris yang sama. Oke, lanjut. Yang ini selanjutnya adalah to the view Java. Mana yang pertama itu ada struktur kelas dan dependensi yang mana mulai dari paket view sampai metode ini. Jadi dependensi kelas ini bergantung pada dua hal. Yang pertama itu ada to do service yang diinjeksikan melalui konstruktor, lalu input util yang mana sini gunakan untuk mempermudah penerimaan input dari pengguna. Jadi tugas utama itu to do view ini adalah menampilkan menu, menerima input penggunaan, lalu meneruskan input tersebut ke to do service dan menampilkan pesan konfirmasi. Lalu ada to do view mana menggunakan public class itu metode utamanya. Dimana sini dia di awal step iterasi atau while true dia memanggil to the service untuk menampilkan status tugas terbaru kepada pengguna. Lalu tampilan menu mencetak opsi menu yang tersedia seperti tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, keluar, dan mengambil input menggunakan input util untuk meminta pilihan pengguna. Lalu aksinya itu menggunakan switch yang mana jika input adalah opsi yang valid 1 sampai 5, ia memanggil metode view terkait misalnya view to do. Jika input adalah X, maka variable stop. Lalu ada metode operasi data atau dimana yang itu public void view to do, mana sini untuk membaca judul pengguna, menyediakan opsi pembatalan, dan jika dibatalkan yang meneruskan langsung ke di service. Lalu ada view remove, mana ini minta ID tugas untuk menghapus. Lalu view update mengenai 2 poin pembatalan, membuat alur menjadi lebih aman. Yang konversi input YN menjadi nilai boolean. Lalu ada view search to do dan view sort to do. Mana kedua metode ini
adalah yang paling sederhana, hanya bertugas mengambil satu dua input dari pengguna dan mendelegasikannya ke to-do service untuk diproses. Jadi aliran eksekusi aplikasi app ini adalah titik mulai adalah class app untuk mengeksekusi, dieksekusi, lalu perakitan komponen injeksi dependensinya ada to-do repository Java dan yang mana tuh ini to-do repository ini sama dengan new to-do repository MPL. Lalu aplikasi dimulai saat to the view dipanggil memulai loop interaksi pengguna konsol. Eh, Masuk ke contoh terminalnya. Oke, kita akan mengambil contoh eh, dari titik 01 yang mana ini dia 1 x 22 pilih 1 baru x, maka dia akan sesuai nanti dengan ada yang di aplikasi Delcom Green. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Terima kasih.